Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan menyampaikan Warta Gereja edisi Minggu 4 Juli 2021. Ibadah Minggu diberitahukan kepada segenap warga gereja bahwa untuk ibadah hari ini, Minggu 4 Juli 2021, pukul 6.30 WIB, dengan pengantar bahasa Indonesia dilayani oleh Bapak Pendeta Immanuel Adisaputro MSI. Akan dilaksanakan secara live melalui channel YouTube GKJ Sabdo Winedar dan dilaksanakan tanpa jemaat sesuai dengan surat edaran dari Kemenak perihal pembatasan kegiatan di rumah ibadah. Terima kasih. Pembatasan kegiatan gereja selama bulan Juli. Berdasarkan keputusan pemerintah tentang PPKM Darurat COVID-19 Jawa Bali, yaitu tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Berdasarkan pemberitahuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19 dari pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, yang melarang seluruh kegiatan dan aktivitas apapun ditutup pada jam 17.00 WIB, baik di kemasyarakatan, organisasi masyarakat, termasuk keagamaan. Berdasarkan instruksi Bupati Karanganyar tertanggal 2 Juli 2021 nomor 9, yaitu tentang tempat ibadah tutup sementara. Dengan ini memutuskan sepanjang bulan Juli 2021, yang pertama, ibadah di gereja dilakukan secara online, yaitu pada jam 06.30 WIB. Nomor 2, sekolah minggu dilakukan juga secara online. Nomor 3, kegiatan apapun yang ada di lingkungan gereja hanya dapat dilakukan sampai pukul 17.00 WIB. Katekisasi Sidi dan Baptis Dewasa. Katekisasi Sidi dan Baptis Dewasa periode tahun 2021 dilakukan setiap hari Jumat pukul 17.00 WIB, dilakukan secara online. Donor darah. Berkenaan dengan surat dari pemerintah Kabupaten Karanganyar perihal pemberitahuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat corona, maka untuk kegiatan donor darah ditunda sampai dengan waktu yang tidak terbatas. Persembahan dalam kebaktian di rumah maupun di gereja Minggu 27 Juni 2021 dengan rincian sebagai berikut. Mingguan di gereja 190.000, mingguan di rumah 928.000, mingguan via transfer 695.000, minggu awal bulan 10.000, NN blok 3 500.000, persembahan perjamuan kudus 10.000, perpuluhan keluarga Bapak Ibu Endarwanto 800.000, NN perpuluhan 486.500 rupiah, bulanan blok 1 1.200.000 rupiah,
dengan total keseluruhan Rp4.819.500. Persembahan rumah emeritasi pendeta sampai dengan 4 Juli 2021 Rp162.673.265. Persembahan pembangunan TK sampai dengan 4 Juli 2021 Rp2 juta. Tempat pemeriksaan kesehatan sampai dengan 4 Juli 2021 Rp4.830.000. Sidang klasis saldo per 27 Juni 2021 Rp18.625.000. Masuk pada tanggal 4 Juli Rp15.000. Sehingga saldo per 4 Juli 2021 untuk sidang klasis ada Rp18.640.000. Persembahan untuk pengadaan video syuting sampai dengan 4 Juli 2021 Rp19.080.000. Lelayu telah dipanggil ke rumah Bapa di surga. Yang pertama, Ibu Poniem warga Blok 4 Tiberias pada hari Jumat 25 Juni 2021 pukul 15.00 WIB dan telah dimakamkan hari dan tanggal tersebut. Nomor 2, Bapak Wasito Sulistyo Blok 4 Tiberias pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari dan tanggal tersebut. Segenap majelis dan warga gereja ikut berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan, kekuatan, dan penghiburan. Amin. Sidang majelis diberitahukan kepada segenap warga gereja bahwa besok pada hari Senin 5 Juli 2021 pukul 19.00 WIB akan dilaksanakan sidang majelis secara online. Kepada warga yang mempunyai kepentingan bisa berhubungan langsung dengan majelis terdekat atau kantor gereja. Kepada segenap majelis dimohon untuk partisipasinya. Terima kasih. Demikian Warta Gereja edisi 4 Juli 2021. Dan kami dari Majelis Gereja Kristen Jawa Sabdo Winedar mengucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang oleh karena kasih-Nya kita bisa bersekutu dan beribadah hari ini. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk fokus kepada Tuhan. Dan marilah kita mengambil saat hening sejenak.
Marilah dengan berdiri kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, manusia tidak ada yang sempurna. Setiap orang memiliki kelemahan dalam hidupnya. Namun, dalam keterbatasan dan kelemahan, masing-masing orang tetaplah memiliki hidup yang berarti bagi sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perayaan iman hari ini adalah dikuatkan dalam kelemahan. Melalui tema ini, kita diajak untuk menghayati bahwa di mata Tuhan setiap manusia sangat berharga dan karya kasih Allah akan memampukan setiap orang percaya untuk dapat mengelola setiap kelemahan dirinya sehingga memiliki kekuatan baru untuk dapat menjadikan hidupnya berharga bagi sesama. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Hatiku
Jemaat yang terkasih, sesungguhnya kelemahan kita adalah alat agar kita tidak jatuh dalam kesombongan diri. Namun sayangnya, saat kita mengalami kesulitan dan penderitaan, seringkali kita menutupi kerapuan kita dan terjebak dalam keangkuhan akan kekuatan dan kemampuan diri kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah kita memohon pengampunan dosa dalam doa secara pribadi. Saat hening dan doa pribadi umat dipersilahkan. Inilah pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pengampunan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita menyatakan pengakuan di hadapannya, mari kita menerima berita anugerah dan kami undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bagi kita yang telah bertobat dan mengakui dosa, terimalah berita anugerah dari Tuhan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita menerima anugerah dari Tuhan, mari kita saling menyatakan damai sejahtera yang telah Tuhan berikan itu dengan menyatakan salam sambil mengucap salam damai. Sekalipun tak layak
Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari bersama kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami boleh merasakan kembali sapaan Tuhan dengan kekuatan baru dan semangat baru. Saat ini kami hendak bersama merenungkan firman-Mu. Kiranya cinta kasih Tuhan menyapa kami melalui firman yang hendak kami dengarkan bersama. Hamba-Mu yang Tuhan perkenankan memberitakannya, juga Tuhan berkati. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita persiapkan Alkitab kita masing-masing, dan kita akan mendengarkan pembacaan dari Injil Markus pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Demikian pembacaan Injil. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama diberi tema, dikuatkan dalam kelemahan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar kata
kelemahan. Biasanya kita langsung mengatakan itu berhubungan dengan tanpa daya, sakit, mengalami penderitaan, mengalami aniaya, dan seterusnya. Hal-hal yang membuat celaka dan menderita yang mengakibatkan kelemahan. Nah, saudara yang terkasih, bagi saya, kelemahan itu bukan hanya di situ. Ketika orang mencemooh, ketika orang arogan, ketika orang angkuh, ketika orang ingin menghakimi yang lain, atau ketika orang tidak mau menerima sesamanya dengan baik, itu juga bagian dari kelemahan. Sebab apa? Sebab orang tidak dapat memahami siapa dirinya sendiri, apa yang harus ia lakukan untuk orang lain agar hidupnya berguna. Itu artinya bahwa kehidupan dengan kelemahan itu harus dipahami bukan hanya soal menderita, tetapi ketika kita mengagungkan diri kita, itu adalah kelemahan manusiawi kita. Maka tidak heran saudara yang terkasih melalui perikop yang kita baca, Tuhan sedang menghadapi hal itu. Tuhan sedang menghadapi dua kondisi manusiawi. Yang pertama memang kelemahan karena penyakit atau penderitaan yang lain, kemiskinan dan seterusnya. Yang kedua, Tuhan menghadapi kelemahan dari kesombongan, keangkuhan, sikap meremehkan orang-orang, justru bukan orang lain sebenarnya. Justru orang dari tanah kelahirannya sendiri. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang kita baca, ayat pertama. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada awalnya barangkali karena lama Tuhan tidak datang di sana, mereka menyambutnya, apalagi mereka merasakan bahwa khotbah Yesus itu memberikan penguatan, pengaruh yang luar biasa, sehingga dikatakan dalam ayatnya, di situ jemaat yang besar takjub mendengar khotbah Yesus. Tetapi ketika mereka tahu bahwa Yesus adalah anak yang ada atau berasal dari daerah mereka, sikap mereka berubah, meremehkan. Sehingga mereka berusaha untuk mengusir Yesus agar Yesus tidak menjalankan pekerjaannya di situ. Maka tidak heran kalau Tuhan Yesus kemudian mengatakan, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Tetapi saudara, dari perkataan ini pun kita bisa melihat bagaimana sikap Yesus. Justru ketika kita menghadapi kelemahan karena angkuhnya seseorang, karena sikap seseorang yang meremehkan, ya mundur dulu, tidak perlu dihadapi, tidak perlu emosi, tetaplah berbuat kebaikan. Sekalipun itu tidak maksimal mungkin, atau sekalipun hanya kecil. Dikatakan dalam ayat yang kelima, Yesus tidak dapat membuat mujizat di situ. Tetapi Yesus dapat menyembuhkan orang. Artinya bahwa Tuhan menjawabnya bukan dengan emosi. Tuhan tetap menjawabnya dengan teladan dan pekerjaan yang memang harus dilakukan oleh Yesus. Yang kedua saudara, melalui perikop yang setelah kita baca ketika Yesus mengutus ke-12 rasul. Di sana Yesus berpesan kepada 12 rasulnya yang diutus berdua-dua, agar mereka tidak membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat, alas kaki, dan alas kaki. Yang lain seperti roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pun jangan. Jangan memakai 2 baju dan seterusnya. Tuhan ingin agar murid-murid yang diutusnya itu
sungguh-sungguh menghayati akan pekerjaan Tuhan. Kalau kita rasa bahwa kita diutus seperti itu tanpa ada bekal dan sebagainya, pasti kita akan langsung berpikir, lah bagaimana saya bisa berjalan 1 mil atau 1 kilo atau setengah kilo aja lah. Dengan panas yang terik, apalagi kondisi Timur Tengah waktu itu seperti itu atau sampai sekarang pun begitu, kita bisa bayangkan kehausan, kelaparan, kekhawatiran itu akan timbul sebelum melakukan yang diperintahkan. Itulah kelemahan kita. Kekhawatiran, prihatin, dan seterusnya. Tetapi saudara, justru Tuhan mau mengajarkan bahwa melalui kelemahan kita itu, kita diajar untuk belajar berserah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan melarang agar mereka tidak membawa bekal? Kenapa mereka hanya disuruh supaya memberikan damai sejahtera, menyembuhkan, mengusir banyak setan dan seterusnya? Supaya hanya karya Tuhan itulah yang terjadi dalam hidup dan kehidupan. Agar karya Tuhanlah yang membuat orang menjadi dimampukan, dikuatkan. 2 perikop mengajarkan kepada kita. Yang pertama, teladan Yesus Kristus bagaimana menghadapi keangkuhan. Yang kedua, mengajarkan bagaimana mengalami keprihatinan tetapi tanpa merasa prihatin. Tanpa merasa bahwa dirinya paling malang dari semua orang di dunia ini. Tetapi semua berserah kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, dalam hidup kita sekarang ini, 2 perbuatan itu sedang terjadi atau masih terjadi, apalagi ketika pandemi di akhir-akhir ini semakin memuncak. Itu bisa menjadi tanda yang pertama bahwa orang menolak apa yang sudah diprokeskan. Kita ini kan disuruh kemana-mana bawa masker atau pakai masker, cuci tangan dan seterusnya. Ada yang sampai sekarang orang menganggap apa virus itu tidak ada. Itu rekayasa. Apa reaksinya? Orang menolak, orang meremehkan, orang menganggap sepi apa yang dikatakan dan sudah dijalankan oleh pemerintah. Sedangkan yang lain, yang umum kita alami sekarang ini adalah keprihatinan karena kehilangan orang dikasihi, tidak bisa menemani dan menjenguk orang yang sakit, saudara-saudara kita. Tentu ini menjadi keprihatinan yang luar biasa. Kalau saya mau mengatakan bahwa penyakit ini membawa kesedihan yang berlipat-lipat bagi kita semua. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui apa yang sedang Tuhan kerjakan sebenarnya dalam hidup kita sekarang ini, melalui peristiwa pandemi, mari kita belajar. Mau pilih yang abai atau mau pilih yang hanya meratap terus, atau memilih sikap seperti Tuhan Yesus. Tetap menjalankan fungsi kenabiannya dan berserah kepada Tuhan. Kalau kita sebagai umat kepunyaannya, sebagai umat kepunyaan Tuhan Yesus Kristus, tentu seharusnya kita memang harus menjalankan apa yang diteladankan Yesus. Dalam kelemahan kita sudah dikuatkan oleh Tuhan. Dan kita justru dikuatkan ketika sikap hidup kita tetap menjalankan panggilan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Tidak menyalahkan kenapa ini terjadi, tetapi justru memohon pertolongan Tuhan agar semua dapat berjalan dengan baik, pemulihan dapat berlangsung dengan cara Tuhan ataupun melalui kita semua. Melalui firman ini, sebagai umatnya, kita diajak bersama untuk membuktikan dalam hidup kita sehari-hari di masa pandemi sekarang ini. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat yang terkasih, bersama kita memasuki saat teduh. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita menghadap Tuhan di dalam doa, dan kita akan akhiri melalui doa Bapa kami. Kita berdoa. Renungan khotbah hari ini mengingatkan kami semua atas kelemahan kami dalam menyikapi setiap peristiwa dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tetapi hari ini kami boleh meneladan Kristus ketika menghadapi cemoohan, diremehkan. Yesus tetap menjalankan tugasnya. Demikian pula ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Yesus mengajarkan agar murid-murid tidak perlu khawatir, tetapi berserah dalam segala tindakan, supaya Allah lah yang bekerja atas mereka dan orang-orang yang ditolongnya. Dengan demikian Tuhan, firman ini menguatkan kami semua ketika kami masih harus berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang pada akhir-akhir ini justru merajalela. Saudara-saudara kami terpapar, orang-orang terdekat kami terisolasi, mereka harus berjuang sendiri tanpa pendampingan dari keluarga. Demikian pula kami berdoa bagi saudara kami yang kehilangan orang terkasih juga karena pandemi. Mampukan kami untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Walaupun kami dibatasi dan harus terbatas, tetapi kami harus menjalankan tugas panggilan Tuhan dan belajar berserah diri kepada Tuhan. Kami harus dengan penuh hikmat, kerendahan hati, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kami ini, supaya tidak menyalahkan orang lain, tidak mengabaikannya, tidak meremehkan, tetapi bekerja sama menghadirkan pemulihan. Pemulihan bagi negeri ini, pemulihan bagi masyarakat kami, pemulihan bagi saudara-saudara kami yang saat ini isolasi mandiri, berawat di rumah sakit, berjuang untuk sembuh kembali, dan menyembuhkan, memulihkan mereka yang kehilangan saudara-saudaranya. Oleh karena itu Tuhan sebagai umat-Mu mampukan kami, agar kami dapat menjadi sarana, dimulai dari sarana kasih Tuhan terjadi di keluarga kami, masyarakat di mana kami tinggal, melalui aturan pemerintah yang kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan apapun yang kami lakukan untuk menghadirkan damai sejahtera. Kami mau serahkan perjuangan kami bersama dengan pemerintah, tenaga kesehatan,
masyarakat dan siapapun yang tergerak untuk pemulihan ini. Tuhan tolong kami. Anak-anak kami, kiranya Tuhan senantiasa tuntun dan berkati dalam kondisi yang sekarang ini. Orang tua kami baik yang berada dekat dengan kami maupun yang jauh, juga Tuhan tolong, Tuhan jaga, agar mereka juga dapat menghadapi situasi ini dengan bijak. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur dengan penyerahan persembahan kita yang didasari dari kitab Mazmur 96 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Saudara, marilah kita menyerahkan persembahan kita dengan memuji nama Tuhan. Jemaat yang terkasih dipersilakan berdiri, kita akan menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur atas berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Tuhan memberi kesempatan bagi kami saat ini untuk mengembalikannya kepada Tuhan, sekalipun tidak sebanding dengan pemberian-Mu. Tetapi Engkau menilik hati kami masing-masing,
Kiranya Tuhan temukan kesucian, kerendahan, dan kerelaan hati kami di dalam mempersembahkan persembahan kepadamu. Hamba-hambamu yang juga Tuhan perkenankan untuk mengelolanya, Tuhan berikan hikmat dan tanggung jawab yang benar agar dapat menjalani tugas panggilan Tuhan ini dengan baik dan bertanggung jawab. Setelah kami Engkau perkenankan untuk bersyukur, kami hendak melanjutkan hidup pemberian-Mu. Tangan kasih Tuhan biarlah senantiasa menopang setiap perjalanan, pekerjaan, dan pergumulan kami. Terselip dosa kesalahan yang kami lakukan, kiranya Engkau mengampuni. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kelemahan kita tidak lemah, tetapi justru senantiasa dikuatkan karena kita punya Tuhan yang mendampingi dan selalu menopang diri kita. Maka kuatlah dalam setiap kelemahan-kelemahan kita, supaya kita mampu berbuat yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Kita memohon pertolongan Tuhan agar dimampukan untuk melaksanakan. Ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.